Selamat pagi anak didik Bapak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini nak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran jarak jauh kita, di mana di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang suprastruktur politik dan infrastruktur politik di Indonesia. Dan hari ini kita akan melihat dan mempelajari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lihat ya, ini dia. Juga di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara mulai dari fungsi, wewenang, tugas, susunan, kedudukan, dan lain sebagainya. Juga dalam konstitusi ini dijabarkan oleh undang-undang. Ada juga dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang KPK. Kita ketahui yang kita sebut itu suprastruktur politik. Di Indonesia ada beberapa lembaga negara Indonesia, dan inilah yang sering disebut suprastruktur politik. Boleh kamu lihat di situ nak? Ini dia suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia. Pertama di situ kamu lihat MPR, di mana MPR di situ atau sering disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tugasnya adalah membuat ataupun mengubah undang-undang dasar, mengesahkan presiden dan wakil presiden. Yang kedua ada juga di situ DPR, kedua Dewan Perwakilan Rakyat. Lembaga ini adalah lembaga legislatif ataupun legislator yang membuat undang-undang bersama dengan pemerintah. Yang selanjutnya DPD. Ini adalah lembaga baru setelah Undang-Undang 45 di amandemen. Tugasnya adalah mereka adalah perwakilan dari setiap daerah ataupun provinsi Indonesia. Tugas mereka adalah menyampaikan aspirasi, masukan-masukan kepada pemerintah yang mana apa yang menjadi permasalahan di dalam setiap daerah. Mereka lah yang mewakilinya. Mereka lembaga ini juga ataupun anggotanya juga dipilih langsung oleh rakyat. Yang keempat, presiden, wakil presiden. Nah, ini adalah lembaga negara. Ini juga dipilih oleh rakyat melalui pemilu satu paket, dan mereka ini adalah diusung oleh partai politik. Yang kelima, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini adalah lembaga yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan, dan yang mengangkat pimpinan Mahkamah Agung itu adalah presiden. Yang kelima, Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini adalah juga lembaga baru yang tugasnya adalah pertama yaitu menguji material setiap undang-undang dan juga memutus sengketa hasil pemilu dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh adalah Komisi Yudisial. Komisi ini adalah lembaga untuk di dalam peradilan, memilih hakim-hakim agung dan lain sebagainya di dalam lembaga peradilan. Yang delapan adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaga ini adalah lembaga yang memeriksa keuangan negara Indonesia. Jadi kedelapan lembaga negara di atas itu adalah suprastruktur politik negara kita. Jadi secara sistematik dapat kita gambarkan sebagai berikut. Coba kita melihat di bawahnya, inilah dia. Ya. Inilah dia lembaga-lembaga tadi. Ada di sana BPK, Presiden, DPR, MPR, DPD,
MA, MK, KY dari undang-undang langsung turunannya lagi di situ ada KPU dan lain sebagainya sampai ke bawah. Boleh kamu saksikan gambar itu tadi. Selanjutnya kita lihat di situ ada diuraikan di sana secara garis besar berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tugas dan wewenang lembaga negara merupakan kekuatan suprastruktur politik Indonesia ada di situ sebagai berikut. Pertama kita lihat di situ MPR. Nah, di situ MPR. Di mana anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD. Anggota MPR berjumlah sebanyak 550. DPD ada di situ di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 4 kali jumlah anggota. Ya, di situ diatur dengan undang-undang. Yang selanjutnya tugas dan wewenang MPR mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. MPR juga memiliki hak dan kewajiban dalam Undang-Undang Nomor 22 tentang susunan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Nah, itu. Yang selanjutnya kita akan lihat Presiden. Nah, ini. Di mana tugasnya di situ? Kita lihat di situ tugas Presiden. Di mana di situ Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat menjadi Presiden diatur dalam undang-undang dan selanjutnya boleh kamu baca nanti sampai ke bawah ya. Selanjutnya kita lihat lagi Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, ini Dewan Perwakilan Rakyat di mana anggota ini dipilih melalui pemilu. Fungsinya legislasi, anggaran, pengawasan, haknya juga bisa interpelasi, angket, pendapat, juga mengajukan pertanyaan dan lain sebagainya. Dan yang keempat, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, ini di mana dia lembaga bebas dan mandiri, tugas khusus memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dan yang kelima yang keenam Mahkamah Konstitusi. Nah, tugasnya itu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga-lembaga negara, memutus pembubaran partai politik dan seterusnya. Dan selanjutnya kita lihat lagi di situ ada nomor 7 Komisi Yudisial. Lembaga ini dibentuk Presiden atas persetujuan DPR, mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah Dewan Perwakilan Daerah. Nah, ini di mana dewan ini merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu. DPD merupakan wakil-wakil provinsi. Anggota DPD berdomisili daerah pemilihannya selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota negara. Nah, itulah lembaga negara Indonesia atau lazim disebut suprastruktur politik negara Indonesia. Baiklah, nah, sampai di sini pertemuan kita tentang lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia yang sudah kita bahas dari awal tadi, di mana lembaga negara Republik Indonesia itu tadi diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Adapun tugas kamu, boleh kamu lihat tabel di bawah, di situ tolong kamu kerjakan tabel 32, di mana tugas mandiri, sistem pemerintahan Republik Indonesia, landasan hukumnya. Nah, ini yang menjadi tugasmu. Nanti kamu kerjakan, antar ke sekolah hasil daripada yang sudah kamu kerjakan. Baiklah, nah, demikianlah pertemuan kita hari ini. Bapak sudahi dengan ucapan selamat pagi.